Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Afrizal. NIM saya 1181301. Saya mahasiswa jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya semester 6. Dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan tentang makalah atau lebih-lebih pada umumnya tugas saya tentang yang berkaitan dengan mata kuliah pendidikan multikultural, pada khususnya bicara tentang problem-problem atau problem pendidikan multikultural di Indonesia. Mungkin langsung saja. Pertama, saya ingin sampaikan lebih jauh tentang pendidikan multikultural. Tentunya kita pahami multikultural ini adalah sesuatu perbedaan atau heterogen atau plural, di mana kita pahami cara bersama negara Indonesia adalah negara yang cukup beragam, dari ragam agama, ragam etnis, ragam kebiasaan, warna kulit dan lain sebagainya adalah sebagai faktor, bahkan sebagai bentuk perbedaan kita, atau dalam nasional ini memiliki cukup ragam perbedaan itu sendiri, dari wilayah, lintas wilayah, bahasa dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi pendidikan multikultural kita pahami secara bersama. Saya ingin jelaskan apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan suatu wacana yang berkaitan dengan lintas batas, karena berkaitan dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia, tulus, toleran, berhasil daripada keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. yang kita ketahui cara bersama isu-isu dan masalah pendidikan berkaitan dengan masalah masyarakat multikultural lebih jauh mencakup pengertian pertimbangan terhadap kebijakan dan strategis pendidikan masyarakat dalam multikultural. Dalam konteks deskriptif, bahwa kita pahami pendidikan kultural itu mencakup tentang toleransi, tentang berkaitan dengan tema-tema perbedaan etnokultural, agama, budaya yang berkaitan dengan budaya diskriminatif, kemudian penyelesaian konflik dan mediasi HAM, demokrasi, pluralis, kemanusiaan pada umumnya, teman-teman. Jadi bicara pendidikan multikultural, tentunya dalam kurikulum pendidikan multikultural harus ada garis besar tentang diskriminatif, tentang plural, tentang kemanusiaan, tentang HAM, tentang demokrasi, tentang toleran, tentang perbedaan-perbedaan baik agama, budaya, ras dan lain sebagainya. Artinya pendidikan kultural sesungguhnya adalah bicara tentang bagaimana keberagaman tadi di heterogen tadi, teman-teman. Bicara tentang pendidikan multikultural, tentunya dia bicara bagaimana tujuan ke depan. Tentunya bukan hanya sekedar satu keabsahan yang hanya bicara materi, yang hanya bicara teori, tetapi ada efek jerah ke depan tentang pendidikan multikultural yang didapatkan. Artinya pendidikan multikultural mencoba merangkul, memberikan pemahaman secara umumnya tentang baik keberkaitan dengan keberagaman tadi. Selanjutnya sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin menjelaskan tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dalam hal ini ada tujuan awal dan ada tujuan akhir. Tujuan awalnya di mana yang kita ketahui bahwa pendidikan multikultural tentunya adalah suatu pendidikan yang bicara pada wacana pendidikan, pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan, baik mahasiswa ilmu yang berpendidikan maupun umumnya,
harapan adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralis, humanis, dan demokratis secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Artinya tujuan awalnya adalah dia memahami tentang materi-materi pendidikan khususnya pendidikan multikultural. Selanjutnya sedangkan tujuan akhir adalah di mana pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami wacana teori materi dan menguasai materinya saja, tapi melainkan dia itu akan menjadi habis, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakternya. Artinya dari pendidikan multikultural, apapun materi yang dia ketahui, dia tidak hanya sebatas memahami itu hanya sebatas materi, tetapi diaplikasikan. Jadi tujuan umumnya ada 3 item penting dalam pendidikan multikultural yang harus dipahami dalam tujuan. Pertamanya adalah di mana kita ketahui itu harus selalu bersikap demokratis, yang kedua adalah pluralis, dan yang ketiga humanis. Artinya teman-teman, demokratis, sikap pengambilan kebijakan perlu dengan demokratis, pertimbangan bersama, musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Dan selanjutnya adalah bicara tentang plural atau pluralis teman-teman, adalah di mana keberagaman itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan indahnya hidup ini itu perlu dengan banyaknya perbedaan. Contoh, langit tidak akan indah tanpa adanya berbagai keanekaragaman warna itu sendiri. Selanjutnya adalah humanis. Pendidikan multikultural mencoba menyangkut tentang humanis. Artinya dia bersifat sosial, tidak membatasi ruang untuk bergaul, dia bisa membantu sama lain dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah 3 item penting ini secara garis umum tentang bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Selanjutnya teman-teman, poin pentingnya adalah problem pendidikan multikultural di Indonesia. Pertama, kita pahami apa problemnya, problem masyarakat pendidikan multikultural. Pertama adalah problem masyarakat. Artinya berbagai peristiwa budaya negatif sering muncul di tanah air ini. Peristiwa seperti Poso, Aceh, Bali, Jakarta, dan Lampung. Dalam hal ini teman-teman, apa hal faktor sehingga terjadinya tentang berkaitan dengan problem masyarakat tadi? Tentunya adalah keragaman identitas budaya daerah. Artinya di mana kita memiliki budaya-budaya yang cukup ragam, budaya-budaya yang cukup berbeda, sehingga berpotensi besar terhadap menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik yang ada. Dalam hal ini juga teman-teman sekalian, konflik-konflik ini yang terjadi di Indonesia tentunya adalah pengaruh pertama selain identitas tadi adalah identitas etnis, identitas agama, dan ras. Kita memiliki perbedaan itu sehingga seolah-olah bahwa perbedaan sebagai ajang untuk saling memusuhi, untuk saling tidak membersamai. Sehingga dalam hal ini teman-teman, terjadinya konflik masyarakat tadi itu, yang secara umumnya adalah masyarakat ya dari lintas wilayah, lintas budaya. Dan dalam hal ini teman-teman, dengan adanya pendidikan multikultural mencoba diharapkan masing-masing warga daerah yang pada dasarnya memiliki perbedaan tadi itu bisa saling mengenal, bisa saling memahami, dan bisa saling menghayati dan saling berkomunikasi, membangun relasi dan membangun jaringan secara bersama. Aceh, Ambon, Bima, Sasak, Sumbawa, Bali, dan lain sebagainya, dari keragaman yang berbeda tadi kita mencoba untuk melakukan bekerja sama dengan baik. Jadi jangan karena berbeda budaya tadi, berbeda suku tadi, bahwa itu dijadikan sebagai penghampa atau pembatas komunikasi, pembatas jaringan kita. Jadi teman-teman, kita harus saling memahami, saling mengenal, dan saling menghayati dari kita yang berbeda tadi. Selanjutnya adalah masalah yang kedua, terjadinya problem yang kedua dalam pendidikan multikultural di Indonesia adalah tentang pergeseran kekuasaan dari pusat dan daerah. Kita pahami nih bahwa Indonesia terjadi sebuah perubahan sistem yang sehingga memberikan pergeseran kekuasaan. Pada masa 98 reformasi kita ketahui bahwa dalam undang-undang itu terjadi amandemen 4 kali sehingga merubah sistem negara menjadi sistem desentralisasi,
memberikan kewenangan otonomi daerah untuk mengelola daerah sebaik mungkin. Sehingga dalam hal ini terjadilah sebuah pergeseran kekuasaan, seolah-olah dari per daerah itu mengutamakan kepentingan daerah, sehingga melahirkan budaya-budaya lokal yang beragam. Kebudayaan ini tentunya teman-teman sehingga seolah-olah nantinya akan ada perbedaan kebijakan pusat dan kebijakan daerah sebagai otonomi daerah. Namun kita takutnya bahwa dalam pergeseran kekuasaan ini terjadi pertarungan putra daerah yang menganggap diri bahwa sesuatu ini adalah yang paling benar dan lain sebagainya, teman-teman. Sehingga nasionalisme itu juga akan kurang. Selanjutnya adalah kurang kokohnya nasionalisme. Problem pendidikan multikultural di Indonesia adalah kurang kokohnya nasionalisme. Artinya keberagaman tadi juga lahir ketika kita tidak terlalu memahami Pancasila sebagai dasar negara, memahami Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kebersamaan kita, dan Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Artinya teman-teman, pilar kebangsaan perlu kita dalami, perlu kita pahami, perlu kita ini secara bersama. Jadi yang harus kita pahami secara bersama, teman-teman, komponen-komponen pluralis negeri ini akan hadir ketika kita tidak bernasionalis, ya. tidak nasionalisme dalam pemahaman kita. Jadi teman-teman, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini harus kita jadikan sebagai benar-benar, ya, sehingga pluralis, heterogen, ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi nasionalisme perlu didalami dengan memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar pada umumnya, pilar kebangsaan. Jadi teman-teman, kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk merendahkan dan menghilangkan isu yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya kenasionalan kita itu sangat diperlukan untuk merangkul, untuk saling menyatu dan bersatu. Yang keempat adalah fanatisme sempit. Fanatisme sempit ini teman-teman menganggap diri kelompok kita, menganggap diri geng kita, menganggap diri budaya kita, menganggap diri organisasi kita adalah yang paling benar, seolah-olah tidak ada kesalahan, sehingga kita memandang rendah terhadap golongan lain. Inilah yang menjadi masalah. Fanatisme sempit ini adalah sebagai pemicu sehingga terjadinya suatu konflik, sesuatu plural baru bahkan dianggap hadir ketika kita terlalu fanatis sempit, menganggap diri yang paling benar, organisasi kita yang paling benar. Ini yang perlu dihilangkan. Jadi gejala fanatisme sempit banyak menimbulkan tanah air ini akan penuh dengan masalah. Selanjutnya adalah konflik kesatuan nasional dan multikultural. Artinya teman-teman, ini adalah konflik nasional yang hadir atas dasar ingin memisahkan diri dari hadap negara. Contohnya adalah organisasi Papua Merdeka, OPM, dan sekarang disebut dengan KKB, teman-teman, yang ingin memisahkan diri. Ini perlu pahami. Artinya multikultural ini budaya-budaya ini bukan hanya sekedar menganggap diri berbeda untuk konflik, tapi melainkan ingin memisahkan diri. Artinya teman-teman, ini perlu kita berantas secara bersama dengan saling memberikan pemahaman. Selanjutnya yang keenam adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata dan dalam kelompok budaya. Artinya teman-teman, ketika ekonomi ini menjadi rendah satu sisinya stabil, baik dari atas dasar kebijakan pusat, atas dasar kebijakan daerah, atau atas dasar ekonomi individual yang pada dasarnya dianggap sebagai kendala, maka tentunya teman-teman ini pun akan menjadi kendala. Jadi maksudnya telah kesejahteraan ekonomi ini tidak di antara kelompok budaya dan lain sebagainya. Jadi atas dasar kita satunya ekonominya rendah, satunya ekonomi ini, kita melakukan demonstrasi bermotif upah, beberapa lembar uang, termasuk tindakan anarkis. Ini perlu kita hilangkan. Atau dari pendapatan tersendiri sehingga menjadi masalah. Artinya bernuansa sara sempit beberapa tahun, ternyata disebabkan oleh kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini teman-teman tentunya hadir atas dasar di mana yang kita paham cara bersama, satunya berekonomi rendah, satunya berekonomi tinggi. Inilah timbul masalah dan iri hati itu. Selanjutnya adalah keberpihakan masalah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam pemberitaan peristiwa. Artinya
ada ketidakmerataan informasi atau penyebaran berita informasi yang pada dasarnya menitik beratkan pada sesuatu sehingga mendiskreditkan, menindas sesuatu yang lain. Ini juga menjadi masalah, tidak bisa dipungkiri secara bersama. Ini adalah masalah yang besar, keberpihakan media terhadap kultural yang ada, budaya yang ada, dan wilayah yang ada, sehingga ini dianggap sebagai masalah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi problem-problem dari pengertian tadi kita sudah membicarakan secara bersama apa itu pendidikan multikultural, kemudian tujuannya yang pada dasarnya saya sampaikan 3. Yang paling substansial, yang pertama adalah plural, kemudian demokratis, dan yang ketiga adalah humanis. Dan problem-problemnya teman-teman tentunya kita pahami secara bersama dari 6 masalah tadi yang begitu kompleks yang harus kita pahami. Barangkali itu yang biasa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.